Halo guys, kembali lagi dengan channel Hasan Bisri Albu. Kali ini kita akan cerita lagi, yaitu cerita pocong itu mantannya. Ya guys ya, ini ada cerita orang yang mengirim kepada saya, yaitu ceritanya itu dia pernah pacaran sama pocong. Akhirnya dia putus dan sekarang sudah kita lanjutkan, yaitu kita lagi diputusin, kita putusan gitu. Kamu tadi yang apa ya, yang putus gitu loh. Jadi kita langsung mulai saja ceritanya, langsung mulai. Sebelumnya kita mulai, kalian sebelumnya untuk subscribe dulu ya. Sebelum kalian subscribe, kalian harus mengirim cerita kalian di Instagram saya ataupun di WhatsApp saya. Oke, sekalian langsung mulai saja, mulai cerita horornya. Goodbye. Oke, itu ini adalah cerita dari orang yang mengirim ceritanya kepada saya, yaitu cerita itu mantannya ya guys ya. Sorry, maaf tadi ada suara-suara yang tidak jelas, suara dari cloning HP-nya. Oke, kita langsung mulai saja, yaitu pocong itu mantannya. Oke, kita langsung mulai saja. Yaitu mulainya di kita putus ya. Kita putus, kata orang itu kita putus. Kamu tadi ngomong apa yang katanya? Kita putus. Wanita tersebut menegaskan kata tadi untuk kesekian kalinya. Pokoknya mulai sekarang kamu jangan ganggu aku lagi. Yang panggil Asep sembari mengejar kekasihnya itu. Kamu jangan tiba-tiba kayak gini dong. Yang ucapnya setelah berhasil menyusul Amel. Masa kamu tiba-tiba minta putus sih? Tanya sambil megang tangan wanita Amel tersebut. Aku gak suka loh candaan kayak gini, katanya. Kamu apaan sih? Siapa juga yang bercanda? Amel sedikit meninggalkan suaranya karena sudah terlalu lama memupuk kesal. Aku tuh sudah capek banget menghadapin kamu. Aku tuh gak bisa napas lagi setelah pacaran dengan kamu. Ini gak boleh, itu gak boleh, dikit gak boleh, dikit disuruh ngabarin, gak boleh nyimpen nomor ini, gak boleh nyimpen nomor orang itu. Capek tahu? Gak, bentak Amel hingga matanya melotot. Posesifnya kamu itu udah gak ngotak. Pokoknya kita putus. Tolong berhenti ganggu aku. Amel menarik tangannya dari genggaman Asep setelah mengucapkannya. Yang, aku gak mau kita putus yang, balas Asep dengan mencengkram tangan Amel. Kita sudah janji mau nikah. Aku juga sudah nabung buat nikahin kamu. Kamu hargain aku dong. Bodoh amat. Aku udah gak sanggup lagi pacaran dengan kamu, jawab Amel. Dia tak peduli kalau pertengkaran mereka menarik perhatian orang-orang di sekitar. Sana, cari cewek lain aja yang bisa tahan dengan semua aturan kamu. Yang aku tuh cintanya cuma ke kamu doang. Aku gak bisa hidup kalau gak dengan kamu. Asep masih tidak ingin menerima keputusan wanita tersebut. Bodoh amat, aku gak peduli, kata Amel. Kamu bakal lihat aku mati kalau kamu masih mau kita putus, ancam Asep yang membuat wanita itu diam sejenak. Aku bakal bunuh diri kalau kamu masih mau mutusin aku. Amel mendengok dengan menarik napas panjang. Terserah kamu, mau kamu mati juga bukan urusan aku, ucapnya sambil melepaskan tangannya dari cengkraman Asep. Jangan nemuin aku lagi, aku bakal lapor polisi kalau kamu nekat datangin aku,
sambung wanita tersebut. Sebelum ia menghampiri mobil panggil penasaran, ia selalu menunggu. Kenapa sih? Nyesek sudah mutusin Asep. Amel menggeleng untuk pertanyaan kawannya. Aku cuma takut misalnya dia beneran nekat, jawabnya dengan lesu. Sahut Regina sambil menatap bayangan mereka di cermin. Dia nggak bakal berani melakukannya. Dia cuma ngancam, paling sebulan 2 bulan itu ucap itu mantanmu sudah punya gandengan baru, ucapnya lagi sembari memandang kukunya yang sedang dilakukan perawatan. Lagian apa sih yang kamu lihat dari cowok macam dia? Kamu kan bisa nyari cowok yang jauh lebih berduit dari dia gitu. Bukan masalah duit, dia emang bisa buat aku nyaman, tapi caranya yang kebelabasan. Awal-awal biasa aja, aku justru malah seneng kalau ada yang melarang-larang, tapi makin kesini malah makin jadil. Sampai nomor teman kerja saja di clean atau dihapus semua oleh dia. Untung masih ada backupnya, sambil Amel dengan hela napas. Lagian kayak nggak ada cowok lain aja. Celetuk Regina dengan melirik temannya itu. Baru pacaran sudah banyak ngatur-ngatur. Gimana kalau misal kalian nikah nanti? Apakah nanti apa nggak ngeri? Amel lagi menghela napas untuk kesekian kalinya. Makanya itu aku mutusin dia semalam, capek. Aku dia susah banget dibuat ngerti, maunya dengertiin mulu. Wanita itu lalu menoleh ke ponselnya yang tiba-tiba mendering, keningnya langsung menjerit saat membaca nama di layar ponselnya. Kok ibunya nelpon? Apa Asep sudah cerita kalau kami putus? Duh, gimana kalau ibunya minta kami balikan macam yang sudah-sudah? Kuman Amel. Dia bimbang untuk menerima panggilan tersebut atau tidak. Akhirnya dia bilang, kenapa lagi sih Mel? Amel menggeleng. Dia lantas menarik napas dalam-dalam sebelum menerima panggilan tersebut. Assalamualaikum, ucap Amel ketika panggilan itu tersebut. Mel, jantung Amel tiba-tiba berdetak keras tatkala ucapannya tadi langsung disambut dengan suara isakan. Iya bu, kenapa ibu nelpon Amel? Dia coba bertanya untuk tahu alasan di balik tangisan tersebut. Asep Mel, ya Allah, tangis wanita itu telepon kian menjadi jadi. Bu, memang Asepnya kenapa? Tanya Amel lagi karena ia sudah semakin risau dengan tangisan tadi. Asep sudah gak ada, Mel. Pikiran Amel langsung kosong saat mendengar ucapan tadi. Dia gantung diri di kamarnya. Ya Allah, ibu gak sanggup lihatnya, Mel. Sambil suara itu lagi yang kian membuat wanita muda tersebut lemas badan. Aku ucap Amel. Dia berhenti sejenak bicara saat dia bertanya mengalir. Aku kesana sekarang ya bu. Mel, kamu mau kemana? Tanya Regina karena Amel tiba-tiba bangkit dan pergi dari sana. Amel mengendari motornya dengan air mata berlinang. Dia berkali-kali mengerem secara mendadak motornya tadi karena hampir menabrak sesuatu sebab pikirannya sudah begitu kacau. Asep meninggal. Apa pria tersebut benar-benar membuktikan omongannya? Amel masih duduk di motor dengan tatapan kosong.
Di hadapannya, di depan rumah Asep sudah berkumpul banyak orang. Dia tidak ingin mengunjungi rumah tersebut, tapi Amel juga ingin memastikan ucapan tadi. Dengan langkah yang gontai, Amel meninggalkan motornya dengan helm yang masih melekat di kepala. Assalamualaikum, ucap Amel saat memasuki rumah tersebut. Asep anak ibu. Kedatangan Amel langsung disambut tangis dari wanita yang duduk di samping jenazah ditutupi kain. Amel melangkah dan ikut duduk di dekat jenazah tadi. Tangannya gemetar untuk membuka kain yang menutup wajah jenazah tersebut. Tangis Amel pecah saat melihat wajah tersebut. Walau dia memutuskan hubungan dengan Asep semalam, tapi Amel belum bisa menghilangkan sepenuhnya rasa sayang dia ke pria yang sudah 2 tahun menjadi kekasihnya itu. Amel menangis sambil memeluk jenazah laki-laki tersebut. Dia histeris karena tidak menyangka bahwa Asep akan membuktikan omongannya. Dia semalam diam aja, ditanya kenapa tiba-tiba nangis, tapi dia nggak jawab apa-apa. Cengkeraman Amel di kain yang menutup tubuh laki-laki itu bertambah kuat saat wanita di sana menceritakan putranya. Semalam kami putus, Bu, tapi aku gak nyangka kalau dia bakal gini. Tangis Amel yang membenamkan wajahnya ke tubuh yang sudah kaku tersebut. Maafin aku. Berulang kali Amel mengucapkan dalam tangisannya itu. Jadi gara-gara kamu anakku mati. Amel menggeleng. Bukan. Jangan panggil aku ibu. Jangan panggil aku ibu. Bentak wanita setengah baya itu. Coba kalian gak putus, mungkin sekarang anakku masih hidup. Pergi dari sini. Pergi. Perempuan itu mengusir Amel dengan mata melotot. Jangan menyentuh badan anakku. Pergi sana. Dia menarik paksa wanita muda tersebut agar menjauh dari jenazah putra. Jangan muncul lagi di sini. Pergi. Amel menjilat, memijat teguknya sebelum membuka pintu kamar kos. Dia masuk sambil menghela napas karena sudah begitu lelah setelah seharian bekerja. Amel langsung menjatuhkan badannya ke kasur. Dia memeluk bantal sebelum memejamkan mata, sebab ia ingin tidur sebentar sebelum nanti membersihkan diri. Amel bersentak saat dia merasakan ada hawa dingin yang menjalar di kakinya. Wanita itu urung untuk tidur dan memilih bermain dengan ponselnya saja. Sudah hampir dua minggu sejak meninggalnya Asep. Akhirnya bulan nanti Amel telah berencana untuk pindah dari sini dengan niat supaya ia benar-benar bisa melupakan sosok lelaki tersebut. Mau bagaimana lagi? Bukan sekali 2 kali Asep mampir ke kosannya. Pria tersebut rutin mendatanginya dengan tiap berkunjung selalu membeliknya berbagai macam hal. Banyak kenangan mereka di sana, dan itu juga yang membuat Amel sering berhalusinasi melihat sosok Asep di dekat. Mereka lamaran juga ternyata. Gimana Amel saat melihat postingan kawannya? Kalau Bunda mengeliat, pasti ia langsung nyindir. Kamu kapan nikahnya, Mel? Pasti. Amel lalu menghela nafas. Dikira mudah apa dapat cowok yang cocok dengan kita. Padahal Bunda sudah nyuruh aku buat ngejak dia pas mudik nanti. Gimana ekspresi Bunda sama Abah kalau aku cerita nanti?
Amel lalu meletakkan ponselnya. Sebelum ia beranjak, dia meninggalkan pakaiannya untuk mandi karena sudah geram. Amel membeku tatkala dari sudut matanya menangkap bayangan putih yang dirasakan sedang memperhatikan. Apa perasaanku aja ya? Gimana setelah memastikan bahwa tidak ada apa-apa di sana? Pasti cuma halusinasi. Efek kurang istirahat ini pasti, kata Amel. Sambungnya sambil berjalan ke kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk. Amel berjalan masuk ke restoran yang ada di depannya. Di dalam restoran tadi tak terlihat satu orang pun. Yang wanita itu dengan cepat menoleh karena panggilan tadi. Loh, Amel heran dengan apa yang ia lihat. Kok kamu bisa di sini, Yam? Dia bertanya sambil mendekat. Ya kan, aku udah janji mau ngajak kamu makan di sini. Enggak, bukan gitu maksudku, sahut Amel dengan menggeleng. Tapi bukannya kamu udah mati, Yang? Kamu gantung diri kemarin kan? Kamu ngomong apa sih, Yang? Kamu mimpiin aku mati gitu? Balas Asep pada wanita tersebut. Mimpi? Amel bertanya-tanya. Jadi kemarin cuma mimpi? Jadi kamu masih hidup? Kamu belum mati? Amel sudah menanyakan dengan tangis yang sudah luruh. Iya, mimpi sudah. Mimpi sudah, jangan nangis. Mending makan, sudah lapar banget soalnya aku. Ucap laki-laki tersebut sambil mengucapkan tangis di mata Amel. Pria tersebut cuma tersenyum ketika Amel bercerita panjang lebar tentang kesehariannya. Respon yang diperlihatkan mantan kekasihnya itu membuat Amel semakin semangat untuk bercerita seperti mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Amel bertunduk. Dia sadar bahwa yang ada di depannya hanyalah bunga tidur. Pria di depannya sudah tidak ada lagi, karena itulah yang lagi terisak. Bodoh, tangis Amel dengan terus bertunduk. Cewek banyak di dunia ini, terus kenapa? Bukannya kamu nyuruh Yang? Badan Amel bersentak. Dia langsung mimpinya berubah menjadi sosok pocong yang wajahnya dipenuhi kapas saat mengucapkan kata-kata tadi. Amel duduk di kasurnya dengan menangis di dalam mimpi. Wanita itu menghela nafas sambil memijat kepalanya sendiri karena hampir setiap malam ia akan memimpikan hal yang sama. Bukannya kamu yang nyuruh, Yang? Amel mencengkram tangannya sendiri saat mengingat ucapan tersebut. Memang benar, jika saja dia tidak meminta putus dari Asep, mungkin laki-laki tersebut masih hidup hingga sekarang. Amel kembali berbaring. Dia meletakkan satu lengan di atas kening dengan pikiran yang sudah melanglang jauh. Yang? Amel spontan tanpa sadar sudah mengucapkan ya. Mata Amel dikit guys.